Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Warta Jemaat Minggu 7 Februari 2021. Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beribadah pada hari ini, hari Minggu 7 Februari 2021. Selamat merayakan hari pensiun GKE pada hari ini. Berikut kami sampaikan penegasan Warta Jemaat. 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakan sejak tanggal 7 sampai 13 Februari 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus menurunkan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Kedua, informasi terkait ibadah di Gedung Gereja Kasinta. 1. Ibadah minggu di gedung gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. 2. Ibadah minggu tatap muka dan onsite di gereja akan dilakukan satu sesi, yaitu ibadah yakni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ketiga, maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu adalah maksimal 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak di bawah usia 10 tahun. 3. Hotline pendaftaran kehadiran jemaat pada ibadah hari Minggu. Untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar yang tercetak di Warta Jemaat. A. 0823 2233 711 Penetua Setia Teja Sukmana. B. 0813 50366 592 Penetua Brata Leosiram. C. 0813 54 957 001 Penetua Denisian. D. 0813 4900 1628 Diakon Robi. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu sebelum jadwal ibadah minggu yang akan diikuti. 4. Dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut. A. Kantong biru untuk diakonia. B. Kantong merah untuk kas belanja rutin. C. Kantong ungu untuk hari besar gerejawi. D. Kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayan kebaktian. E. Bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor rekening yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke bendahara majelis jemaat GKE Kasinta Menteng melalui WA sebagai bahan laporan. 5. Informasi atau berita keuangan baik dalam berupa penerimaan, pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu Warta Jemaat perhatikan di Warta Jemaat yang dikirim dalam bentuk file PDF pada grup jemaat. 6. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi BPH Majelis Jemaat GKE Kasinta Menteng. Kantor majelis buka setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 9 sampai 13 WIB. 7.
mewakili penetua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah online baik minggu hari ini di gedung gereja dapat menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Yolentina STH atas pelayanan yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini untuk kita. Demikian berita jemaat pada hari ini. Selamat mempersiapkan hari masuki suasana ibadah. Tuhan Yesus menyertai ibadah kita. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini kita bersyukur karena hari ini dapat merayakan Hari Pensiun GKE, sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19. Hari Pensiun GKE adalah bentuk pengucapan syukur gereja atas rahmat penyertaan Tuhan yang senantiasa membimbing para purna tugas, baik pendeta, pekerja gereja yang ditempatkan di yayasan atau badan dan lembaga milik GKE, maupun yang bekerja di lembaga pemerintahan, anggota Weredatama, anggota veteran, purnawirawan, pekerja swasta, ataupun pekerja mandiri lainnya, yang dengan pertolongan Tuhan telah menyelesaikan pekerjaan mereka, sehingga membawa perubahan dan kemajuan yang dapat kita nikmati pada saat ini. Melewati perayaan Hari Pensiun GKE ini, mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk mengasihi, memperhatikan, dan memberikan pengharapan kepada purna tugas yang telah mengabdikan hidupnya dalam berbagai profesi. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58, bait yang pertama dan bait yang kedua. Semua yang tercipta. Kita tabiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja berjerih payah. 1 Korintus pasal 16 ayat 16. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus
Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud sembah memohon ampun kepadamu atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam keseharian kami. Disadari maupun tidak, kami seringkali menyakiti hati Bapa, teman-teman, sahabat, pasangan hidup, orang tua, dan orang-orang terdekat kami. Kiranya anugerah pengampunan-Mu berlaku atas hidup kami, membebaskan kami dari rasa iri, benci, dan dengki. Biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa beserta dengan kami dan memperbaharui hidup kami. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat tadi nomor 29 bait yang ketiga. Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, tertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Marilah kita mendengar firman Allah dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perikop Allah di atas semua Allah. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepada mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja congkak mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumah di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24.
Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari Kidung Pujian sampai Memutih Rambutku. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini sesuai dengan nas Amanat Gereja Kalimantan Evangelis, terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-39, dengan perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Kita berdoa. 1 bulan kami boleh melewati kehidupan ini dengan baik ya Tuhan. Semuanya dapat kami lewati bukan karena hebat kuat kami, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Hari ini kami memasuki hari ke-7 di bulan Februari tahun 2021. Apa yang Kau nyatakan kepada kami pada hari-hari yang lalu akan memberikan kembali semangat, motivasi, dan keyakinan kepada kami masing-masing bahwa kami mampu, bisa, dan dapat melakukan hidup ini dengan baik karena Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah hidup kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan mengiringi perjalanan hidup kami
Buka hati dan pemikiran kami masing-masing sehingga kami boleh mengerti, memahami apa maksud, apa kehendak, apa rencanamu ketika firman-Mu yang hendak kami baca, kami dengar, bahkan kami renungkan bersama-sama. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk melakukannya dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah bagi kami semua karena kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. 1 Markus pasal yang pertama ayat 29 hingga ayat yang ke-39 yang demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang telah kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Ibu Bapa, sidang jemaat kekasih Tuhan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Seseorang yang ingin sehat, ia dapat melakukan berbagai macam aktivitas untuk menjaga, memelihara agar seseorang tetap sehat. Dilakukannya dengan berupaya dan berusaha supaya tetap sehat. Nah, sakit ternyata tidak hanya terjadi di zaman era serba cepat, serba canggih, tetapi sudah ribuan tahun terjadi. Ini terjadi di dalam kehidupan ibu mertua Petrus yang dalam keadaan sakit. Nah, pada waktu itu ibu bapak sedang jemaat kekasih Tuhan, Injil Markus pasal 1 ayat 29 hingga ayat 39 terdiri dari dua bagian. Pertama ayat 29 hingga ayat 34, Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Dan yang kedua ayat 35 hingga ayat 39, Yesus mengajar di kota-kota lain. Nah, pasal pertama ayat 9 hingga ayat 11, Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Setelah Yesus dibaptis, kemudian mengalami pencobaan di padang gurun dan kemudian dia tampil setelah terlebih dahulu memanggil murid-muridnya. Proses penyembuhan terhadap mertua Petrus ayat 31 dan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit ayat 34. Adalah tindakan yang dilakukan oleh Yesus dengan menyembuhkan penyakit dalam perikop ini mau memberikan pernyataan terutama kepada murid-muridnya dan kemudian kepada orang yang hadir bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Di samping itu, pengajaran-pengajaran yang disampaikannya dengan kata-kata haruslah ditindaklanjuti dengan perbuatan.
Apa yang dilakukan oleh Yesus kemudian mereka beritakan kepada pihak lain, tidak hanya untuk kalangan para muridnya. Nah, Ibu Bapak kekasih Tuhan, pemberitaan tentang keselamatan dan penyembuhan secara holistik atau menyeluruh, baik rohani dan jasmani, baik jiwa dan tubuh, kemudian diteruskan ke kota-kota lainnya. Pemberitaan itu menyebabkan orang lain juga mengikutnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita kini dan bagaimanakah hidup kita sebagai orang Kristen? Tipe ideal orang Kristen adalah mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dengan cara atau dalam tindakan-tindakan nyata. Tindakan nyata itu adalah beritakan salam dan kasihilah akan sesama. Tidak bergantung pada situasi baik atau tidak baik atau buruk sekalipun. Nah, setiap pengikut Yesus harus terus bertumbuh dan berbuah. Ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tumbuh dan berkembang saja tidak cukup kalau tidak ada buah-buahnya. Buah-buah itu atau buah-buah dari kehidupan orang Kristen tentulah harus dilihat, dirasakan dan memberikan dampak positif dalam hidup masyarakat di mana orang Kristen hidup dan hadir. Orang Kristen tidak boleh menjadi batu sandungan. Jika orang Kristen menjadi batu sandungan, maka Kristus akan terhina dan dilecehkan oleh orang lain. Sikap hidup keluar dikatakan oleh Paulus, kamu adalah surat Kristus ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu dalam hati manusia. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Artinya, setiap perkataan, perbuatan, dan penampilan orang Kristen akan dibaca sebagai bagian dari penampilan Kristus di dalamnya. Kita adalah surat Kristus yang dibaca oleh orang dan olehnya Allah dimuliakan. Hukum Allah yang tertulis dalam hati kita tak akan pernah dapat dihalangkan dari tempat umum dan akan terpancar kepada orang lain. Apabila kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kehidupan kita akan bercirikan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Itu dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 16, 22 dan ayat 23. Nah, salah satu sikap orang Kristen adalah sabar. Dalam perjalanan hidup memang kita masih dituntut untuk sabar. Dan juga mengampuni. Memang tidak semua orang dapat melakukan hal itu. Bayangkan Ibu Bapak sedang jemaat kekasih Tuhan, apa yang dilakukan Yesus sepanjang hari ini, pasti Yesus merasa lelah. Dimulai dari mengajar di rumah ibadat, mengadakan kunjungan dari rumah ke rumah, dan mengunjungi ibu mertua Petrus yang sakit demam. Baru istirahat sebentar ketika malam tiba. Banyak orang datang kepadanya dengan membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan. Yesus pun tetap menerima kehadiran mereka dan melayani mereka dengan baik. Baru setelah itu, Yesus bisa sedikit beristirahat dan pagi-pagi buta ia sudah bangun untuk mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Bapak dan jemaat kekasih Tuhan, sementara Yesus hening sejenak, tiba-tiba beberapa muridnya menyusul untuk memberitahukan jika banyak orang mencari dia. Yesus tetap mengerjakan semua tugas itu dengan tuntas. Tidak terhenti di situ. Yesus dan murid-muridnya pun kemudian berjalan ke seluruh Galilea untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, apa makna nas ini dalam perjalanan hidup kita? Sementara hari ini kita merayakan hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Sungguh pekerjaan yang sangat melelahkan. Apakah Yesus tidak merasa lelah? Fisiknya pastilah lelah. Tapi ternyata Yesus, Ibu Bapak sedang jemaat kekasih Tuhan, Yesus merasa puas dengan semua yang telah dikerjakannya karena ia ingin menyelesaikan kehendak Bapaknya.
Bertumpuk-tumpuknya pekerjaan, tanggung jawab, dan tugas tak terduga lain mungkin membuat lelah bukan hanya tubuh tetapi juga emosi kita. Dan Yesus memberikan teladan bagi kita bagaimana cara mengatasinya. Kerjakan satu persatu, pasti akan selesai juga. Bekerjalah seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kerjakan dan layani saja dengan baik. Ketika kita bekerja dan melayani dengan kasih, maka kelelahan kita akan terobati dengan kepuasan karena lelah. Karena telah menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada makna tersendiri, Ibu Bapak sedang jemaat kekasih Tuhan. Pesan yang luar biasa pada hari ini dalam kelelahan yang disampaikan dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan kita pada hari ini mengajar kita. Bekerjalah seperti kita melakukan untuk Tuhan. Kerjakan dan layani saja dengan baik. Ketika kita bekerja dan melayani dengan kasih, maka kelelahan kita akan terobati dengan kepuasan karena telah menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Tidak semua orang diberikan kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan di dalam Tuhan. Makna ini sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Bukannya tidak merasa lelah, tapi kita tidak mau menjadi lelah karena sukacita melayani Tuhan. Saya percaya dalam beberapa bulan ini, Ibu Bapak seluruh aparat pemerintah, baik negeri, swasta, bahkan mungkin pekerja-pekerja gereja, dengan terjadinya COVID-19. Ya. Tapi ternyata Ibu Bapak sedang jemaat kekasih Tuhan, hampir 1 tahun. Ya, kita dapat boleh dikatakan menjalaninya dengan baik. Karena apa tadi dikatakan seperti bekerjalah seperti kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Ketika kita melakukannya juga bukan untuk manusia sebenarnya, tapi untuk Tuhan. Kerjakanlah dan layanilah saja dengan baik. Ketika kita bekerja dan melayani dengan kasih, maka kelelahan kita akan terobati dengan kepuasan karena telah menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Jadi maknanya sangat luar biasa ketika COVID-19 terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yesus dalam hidup dan pekerjaannya yang super sibuk tidak pernah melupakan doa sebagai nafas rohani. Dan ini juga menjadi satu, boleh dikatakan peringatan dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena hal-hal yang lain kita melupakan ini dalam kehidupan kita. Berita sukacita Injil Yesus yang telah kita terima dan dengar haruslah disebarkan melalui kata-kata dan tindakan serta tingkah laku kita. Yesus dalam situasi kesibukan yang luar biasa tetap mengajar dan memberitakan Injil. Bukankah ini menjadi contoh dan pegangan kita? Semasih ada waktu, lakukanlah yang terbaik menurut Tuhan. Selamat hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita gunakan waktu-waktu yang ada, yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga apa yang kita lakukan untuk Tuhan dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kami datang kepadamu Bapa. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Terkadang dalam keletihan dan kelelahan, orang-orang terkadang tidak dapat melayani. Tuhan Yesus Bapa yang baik, bahwa kesembuhan fisik tidak akan berarti apa-apa tanpa kesembuhan rohani. Namun satu hal yang pasti, walaupun Tuhan tidak memberikan mujizat kesembuhan fisik kepada semua orang, namun Tuhan menginginkan semua orang mengalami kesembuhan rohani yang mengantar orang kepada kehidupan kekal. Dan ini hanya dapat dicapai dengan hidup kudus. Seperti yang diperintahkan Kristus sendiri. Karena ini haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang sempurna
Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Terima kasih Tuhan atas pengajaran yang masih Kau ingatkan bagi kami. Biarlah ajaran ini akan menjadi suluh dan pelita dalam perjalanan hidup kami. Tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain juga mengingatkan kami. Biarlah kami tidak jemu untuk memberitakan berita keselamatan, baik bagi orang-orang yang sudah percaya ataupun bagi orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, walaupun COVID-19 masih terjadi dalam kehidupan kota Palangkaraya dan di sekitar dan seputar kami, Bapa di surga, biarlah apa yang terjadi dalam hidup kami, ada rancangan-rancangan yang indah yang Tuhan ingin nyatakan. Seperti Engkau telah menyembuhkan ibu mertua Petrus, Tuhan Yesus juga akan menghalau sakit penyakit yang boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya saat ini. Bahwa ketika mertua Petrus percaya Yesus sebagai penyembuh dan juru selamat, maka dia sembuh dari sakit penyakitnya. Begitu juga Tuhan, apa yang terjadi pada saat ini hanya kuasa-Mu yang boleh bekerja. Berikan kesabaran, berikan kearifan, berikan hikmat dan kebijaksanaan, agar pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga tetap meyakini pesan dan ajaran Kristus yang diajarkan kepada kami. Bukan hanya kesembuhan jasmani, tapi kesembuhan rohani. Terima kasih Tuhan atas semua yang boleh Kau berikan kepada kami. Bahwa Yesus sumber kehidupan dan kesembuhan. Hari demi hari kami boleh melewatinya dengan baik, karena berkat dan pertolongan Tuhan. Ketika apa yang kami minta, Tuhan Engkau menjawab dan Engkau memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami doakan para medis, para jurawat, para dokter yang sedang berupaya dan berjuang saat ini, Tuhan, tidak hanya menyembuhkan, tapi memulihkan sakit penyakit yang ada. Kami juga doakan orang-orang yang dikasihi telah mendahului karena COVID-19. Kuatkan iman, pengharapan dan kepercayaan mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, tapi mereka memandang kepergian orang-orang dikasihi karena panggilan Tuhan, karena kehendak-Mu dan karena rencana-Mu. Karena kematian adalah jembatan menuju keselamatan yang kekal. Berkati setiap upaya dan usaha yang sudah dilakukan Tuhan, sehingga berangsur-angsur peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini dapat kami rasakan, bahkan tidak memilukan kehidupan. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia, kebenaran firman-Mu semakin hari semakin digenapi. Dan semakin banyak orang percaya kepada-Mu, dan kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami ketika meminta pertolongan. Banjir di mana-mana, tanah longsor, gempa bumi. Bapa yang baik, kuatkan iman, pengharapan dan kepercayaan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalaminya. Biarlah tangan-tangan kasih kuasa Tuhan menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan situasi dan kondisi semacam ini. Bapa, dalam penyertaan-Mu, baik kami yang hadir di rumah, di gereja, bahkan dimanapun, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami juga berdoa untuk persiapan sinode umum yang akan dilaksanakan di Kuala Kurun pada bulan April tahun 2021. Berkati setiap
persiapan-persiapan panitia agar apa yang akan dilakukan untuk 5 tahun yang akan datang, yang terpilih yang duduk dalam kepengurusan yang baru melanjutkan misi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Khususnya penjaringan calon penetua dan diakon di lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis, khususnya di Jemaat Eka Sinta Menteng. Berkati ibu bapak yang terpanggil, yang terpilih, yang bersedia menjadi teman sekerja para pendeta, agar kami bersama-sama menyebarkan Injil keselamatan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam situasi apapun, berita kebenaran disampaikan. Biarlah Tuhan bagi Bapak Ibu yang terpilih, mereka bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan amanat Kristus, tripanggilan gereja. Bapa di surga, kami doakan bagi Bapak Ibu pendeta yang sudah memasuki masa paripurna, bahkan yang akan mempersiapkan masa-masa pensiun, baik hari pensiun Gereja Kalimantan Evangelis, bahkan juga Bapak Ibu yang pensiun karena hal-hal yang lain atau karena organisasi yang lain. Tuhan berkati mereka, persiapkan mereka. Hari-hari kehidupan yang mereka alami dan mereka rasakan, tetap bersuka cita dalam kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, apa yang Kau nyatakan kepada kami hari ini, kami percaya Engkau pun akan selalu dan senantiasa memberkati kehidupan yang kami lakukan. Berkati pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan Tuhan, baik pelayanan pengembalaan, kunjungan kasih, ibadah ucapan syukur, ibadah-ibadah hari Minggu, bahkan acara peneguhan, pemberkatan nikah, pemenuhan jalan adat dan lain sebagainya. Berkati Bapak Ibu pendeta dan diakon dalam pelayanan. Biarlah kami saling menjaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, bahkan kami pun berhati-hati dan berjaga-jaga. Rangkaian hidup kami Bapa, sepanjang 1 minggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan jikalau kami mengalami persoalan pergumulan dalam menjalani kehidupan yang telah dirusak oleh dosa, kuatkan iman, pengharapan kasih kami, bahkan berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami tidak jatuh dan binasa, tapi kami tetap kokoh, kuat, tegar menghadapi hari-hari kehidupan dengan baik. Berkati orang-orang tua yang telah memasuki masa indah lansia, dalam masa-masa usia tua mereka bersuka cita bersama anak cucu menantu, bahkan orang-orang mengasihi dan dikasihi. Berkati anak-anak kami dari balita sampai dengan pemuda. Berkati anak-anak kami yang sedang meraih menggapai cita dan harapan dari TK PAUD sampai perguruan tinggi. Karena anak-anak sekarang belajar di rumah, dengan kehadiran orang tua memberikan semangat mereka untuk rajin untuk belajar, berjuang, sehingga cita dan harapan boleh mereka gapai. Kami berdoa khususnya Bapak Ibu pendeta dan diakon yang bertugas pada hari ini, lingkungan 3, pemain musik, song leader, liturgos, pembaca warta jemaat, sound system, bahkan satgas. Dalam kebersamaan kami dapat melakukan pekerjaan ini karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa atas kehidupan yang Kau nyatakan kepada kami, sehingga kami semakin setia dalam menjalankan hari hidup kami dengan baik. Sempurnakan doa kami yang Kau ajarkan kepada murid-Mu bersama hari ini dan kini. Kami naikkan kembali dalam kebersamaan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa untuk persembahan. Segala puji syukur bagimu ya Bapa yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami. Sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gereja di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mengiringi persembahan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 bait yang pertama sampai bait yang kedua. Gembala baik bersuling nan merdu. Membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat pada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengutusan dan berkat Tuhan, teruslah berkarya, jadilah berkat dengan hikmat Tuhan yang ada padamu. Pergunakanlah talenta untuk memuliakan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan